itu pendukung dari Pak Bohori karena ada foto beliau yang nempel. Gitu. Ya. Makanya jadi. Sekarang Pak Tutang foto dengan Pak Bohori malah dicopot begitu. Apalagi seperti Pak Tutang dan Pak Twi yang sudah dianggap melakukan pelanggaran berat. Bayangkan jabatan karir yang sudah mereka raih, mereka perjuangkan, beliau perjuangkan 30 sampai 35 tahun ini habis dalam satu hari oleh selembar surat. Eselon 2 turun menjadi staf setingkat kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Gus Salim di acara Motor Matul, masih bersama Alras. Alras ini busana muslim, kualitas ekspor, kualitas top, kualitas enak pol dipakai seperti saya yang pakai sekarang. Kalau ingin beli di online ada di IG toko baju Alras pakai Z. Jadi tampilannya keren biar tambah ganteng. Kayak saya lah. Kali ini NTV berkunjung ke kantor Partai Nasdem Kota Probolinggo. Langsung bertemu dengan ketuanya, Bapak Zulfikar Himawan sebagai ketua Partai Nasdem. Nah, perihal ini kami ingin menanyakan tentang beberapa bulan ke belakang ada beberapa ASN yang dibebas tugaskan. Ini memang kejadian ini memang apa ya, luar biasa menurut Pak Himawan. Monggo Pak Himawan ditanggapi tentang hal itu. Apa sih fungsi partai sebenarnya untuk masalah seperti ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus dan juga pemirsa yang kita sayangi, mungkin perlu saya perkenalkan, saya Zulfikar Himawan, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Probolinggo. Ya, ini karena COVID mungkin belum pernah lihat, tapi kita ikuti prosedur untuk memakai masker. Jadi begini, Mas Agus dan juga pemirsa, seperti yang sudah disampaikan tadi, topik pada kali ini terkait pencopotan maupun istilahnya pemutasian atau pelengseran dari pejabat ASN pemerintah Kota Probolinggo. Tentunya kita sebagai partai politik yang mempunyai fraksi di DPRD Kota yang merupakan kepanjangan tangan dari partai, kita inginkan klarifikasi menggunakan hak kita, hak bertanya kepada pemerintah kota terkait pencopotan ASN perlu digarisbawahi yang eselon 2. Tadi Mas Agus juga sudah sampaikan kejadian yang luar biasa. Sebetulnya kejadian pencopotan, mungkin pemutasian ini wajar terjadi, sudah biasa. Yang memang agak luar biasa bahwa yang dicopot, yang dimutasi ini ada 2 sekelas pejabat eselon 2 yang merupakan jabatan karir, di mana pencapaian daripada eselon ataupun
kepangkatan ini itu, berdarah-darah yang jelas, memerlukan waktu yang cukup prosesnya panjang, agak prosesnya panjang, 30 sampai 35 tahun. Berarti 6 kali 7 kali pilkada nih Pak. Wah ya betul, sudah Ya. berapa kali kepala daerah ini. Iya betul. Mungkin saya juga belum tahu prosesnya mulai awal seperti apa beliau-beliau ini bisa berkarir dan menduduki jabatan eselon 2. Betul. Nah, hal ini yang memang menjadi perhatian kami. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pencopotan ini kan memang hak prerogatif wali kota dan utamanya pemerintah kota. Tetapi yang kita lihat, dua dari tiga pejabat tadi ada sesuatu yang memang menjadi sangat menjadi perhatian kami, yakni proses daripada pencopotan itu sendiri yang menurut kami tidak dilalui aturan-aturannya. Prosedurnya tidak dilalui. Jadi yang mestinya menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilanggar ketika pejabat itu tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi disiplin berat. Padahal di dalam pasal 27 ayat 1 ini menyebutkan bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebas tugaskan sementara dari jabatannya oleh atasan langsung. Atasan dia langsung, ya mungkin kalau eselon 2 ada tingkatannya. Sejak yang bersangkutan diperiksa. Nah, faktanya yang terjadi ini dibebas tugaskan lebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan. Hal ini yang menurut kami juga tidak sesuai dengan aturan. Secara hukum positif, maka Partai Nasdem dengan fraksi Nasdem sebagai kepanjangan tangan partai di DPRD perlu menindaklanjuti, artinya pejabat terkait agar diberikan jaminan bahwa oleh pembina kepegawaian untuk tidak melakukan kebijakan sewenang-wenang. Seperti itu. Ya. Yang terakhir ini kan atas nama Muhammad Arif Billah, Kepala UGT Pasar pada DKUPP. Nah, oke lah kita bahas yang Pak Tutang. Pak Tutang ini kan betul kata Pak Mawan tadi bahwa karir beliau kan panjang Pak. Betul. Prosesnya berdarah-darah lah kata Imawan. Sekitar 30 tahunan lah berproses, betul Pak Imawan. Iya. 30-35 tahunan lah. Ya seperti itu. Ini kan yang saya dengarkan hanya masalah yang krusial itu kan foto bersama dengan Bapak Bohri, mantan wali kota Probolinggo. Ini gimana Pak menurut jenengan Pak? Ya, jadi memang beberapa keterangan yang kita peroleh juga dari yang bersangkutan maupun dari pengacara beliau. Sebab musababnya diawali memang dengan kedekatan Pak Tutang ini kepada mantan wali kota Bohri. Termasuk juga munculnya berita-berita termasuk meme-meme yang di medsos. Nah, memang kalau kita melihat dasar seperti itu, ya saya pikir ya sangat tidak masuk akal. Artinya faktor kedekatan ataupun hubungan emosional beliau dengan
wali kota, mantan wali kota, ini ya sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Jika itu memang benar-benar dijadikan bahan evaluasi pemeriksaan terkait masalah kedekatan beliau dengan mantan wali kota, sekali lagi saya katakan ya sangat janggal dan sangat tidak masuk akal. Artinya bukan kelas dari pemerintah kota lah. Ya. Kalau memang hanya berdasarkan foto bersama foto tadi ya. Bersama ataupun medsos yang beredar mimi-mimi dan sebagainya. Kecuali ada tindakan-tindakan lain yang mungkin masuk dalam kategori indisipliner. Nah, betul, ini yang agak kita sesalkan seperti itu. Kan ada beberapa pasal yang mengatakan bahwa ANS dilarang untuk mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota, dilarang mendukung calon gubernur, dan dilarang juga mendukung calon presiden. Kan ada pasalnya itu, Pak. Ya. Itu salah satu politik praktis. Ya, berpolitik praktis. Nah, kalau saya melihat isu yang beredar memang foto Pak Tutang dengan Pak Bory waktu itu bersepeda itu, Pak. Oh, iya. Mampir ke rumahnya, mereka melakukan foto bareng. Nah, ini yang membuat kalau memang itu memang alasan yang menonjol, bagi saya aneh ya. Dulu Bapak Wali Kota sekarang Habib Hadi Zainal Abidin dulu waktu kampanye kan banyak banner dengan Pak Bory. Iya. Banyak banner dengan Pak Bory. Ya, di mana-mana dan ukurannya besar-besar semua. Ini malah ada Pak Tutang yang notabene mantan anak buah. Ya. Mantan anak buahnya Pak Bory, foto bersama malah dicopot begitu. Jadi kalau menurut saya begini, dulu Bapak Habib Hadi jadi wali kota itu mungkin ada sekian persen, 0 sekian persen lah mungkin itu pendukung dari Pak Bory karena ada foto beliau yang nempel gitu. Yeah. Makanya jadi sekarang Pak Tutang foto dengan Pak Bory malah dicopot begitu. Nah, kalau saya setuju Pak, kalau memang waktu itu Pak Bory mendeklarasikan akan nyalon wali kota di periode berikutnya, maka salah Pak Tutang. Kan betul ini Pak. Tapi kalau memang tidak ada, hanya isu-isu bahwa Pak Bory akan maju lagi, itu kan hanya isu Pak. Yeah. Terus dicopot. Nah ini yang agak janggal menurut saya. Kalau Pak Tutang gimana Pak urusan itu Pak? Jadi begini, terkait masalah politik, yang memang politik ini dinamis. Ya. Kalau kita berbicara terkait masalah Pak Tutang, foto dengan Pak Bory yang memang dikatakan mantan dan akan nyalon, apalagi ada aturan yang mengatur bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis terkait dengan jabatan, kemudian melakukan foto bersama ataupun melakukan ini, kita lihat kasus case by case lebih dahulu kan seperti itu. Kalau kita melihat bahwa berindikasi Pak Tutang akan mendukung Pak Bory ataupun siapapun yang mungkin difoto ini, ya memang sangat janggal, dan ini masih dangkal kita kalau berpikiran seperti itu. Untuk pemilu pilkada kita sudah lewati bersama, dan itu sudah masih jauh. Masih jauh. Dan sosok Pak Bory sendiri juga, beliau ini mantan wali kota dan sekarang sudah purna dan istirahat di rumah dan sudah menjadi orang biasa pada umumnya, dan sudah sering melakukan silaturahmi, kegiatan kemana-mana. Saya pun juga sering diundang. Betul. Beliau seperti itu. Termasuk mampir ke orang teman-teman anak buahnya lah Pak. Lama, anak buah, sholat berjamaah bersama. Ya ini mungkin hanya sekedar kangen-kangenan atau ingin melepas rindu dan sebagainya, ingin cerita-cerita curhat dan sebagainya. Nah, kalau ini dimaknai sesuatu yang sifatnya politis, nah ini ya sangat jauh lah, sangat terlalu dangkal, naif sekali. Terlalu lebay lah menurut saya. Ya lebay, kasarannya lebay. Ya wis mbok yo
Jadi politisi aja tipis-tipis kupingi kan kayak ngono Mas, Betul. ceritane. Betul. Jadi kalau kita buat seperti itu, ini dampaknya sangat luar biasa, terutama bagi ASN atau PNS. Ketika proses pencopotan atau pemutasian, apalagi seperti Pak Tutang dan Pak Dwi yang sudah dianggap melakukan pelanggaran berat, bayangkan jabatan karir yang sudah mereka raih, mereka perjuangkan, beliau perjuangkan 30 sampai 35 tahun ini habis dalam satu hari oleh selembar surat. Eselon 2 turun menjadi staf setingkat kecamatan. Dampak psikis ini sangat luar biasa. Luar biasa. Beliau-beliau ini tidak sendiri, punya istri, anak, dan juga keluarga. Betul. Ini yang tidak difikirkan. Katakanlah pelanggaran seperti apa. Kalau memang sudah tersangkut hukum, yang sudah memang ingkrah dan sebagainya, pelanggaran itu mungkin mutlak. Dan ini dilakukan sudah terkesan semena-mena. Prosedur tidak dijalankan, pencopotannya juga tidak melalui ada panggilan lisan, surat peringatan atau dan lain-lainnya. Menurut beliau-beliau seperti itu, dan juga menurut pengacara Pak Tutang yang memang sudah diperatunkan ini naik ke atas. Dan memang saya lihat alhamdulillah dari pengacara, saya memang kenal dekat dengan pengacara beliau. Ini sudah ada dari komite ASN yang sudah turun di Probolinggo. Sudah turun, Pak ya? Sudah turun, sudah melakukan pemeriksaan. Nah, seperti itu. Ini kan memang gugatan. Tinggal Pak Dwi yang memang belum melakukan gugatan dan sebagainya. Lepas dari itu memang yang kita sangat sesalkan tindakan yang semena-mena seperti ini dampaknya sangat luar biasa. Selain kepada keluarga beliau-beliau yang dicopot, ini kepada para OPD maupun ASN yang ada sekarang. Malah takut. Ketakutannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi Mama begini, ketika ada ASN jalan-jalan lah, jalan-jalan bersepeda atau ke warung atau di mana ketemulah mereka dengan mantan pejabat politik, mantan Pak. Jangan mantan, saya merasakan sendiri. Diundang pernikahan di salah satu teman anggota dewan, ketemu di ruang VIP dengan saya, kabur. Lainnya apa takut kena foto lagi atau juga saya juga bingung, wis kadung cukup piring padha ngadeki ngali. Lah kate ngomong-ngomong mbek sapa kan ngono. Semburat semua, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya. Iki yo apa ceritane aku iki? Dikira den-daden apa ya apa ngono. Saya juga ya ini ketakutan yang memang tidak berdasar. Tidak berdasar. Jadi kita komunikasi sudah tidak bisa enak. Kita kan sudah fungsi kita parpol maupun anggota dewan ini kan mitra kerja dari pemerintah. Kita dipilih, anggota dewan dipilih oleh rakyat, harusnya mengemban amanah. Siapapun itu lapisan masyarakat, baik mulai nelayan, petani sampai PNS, ASN, dokter dan sebagainya. Ya kita ketika melakukan atau menyampaikan sesuatu pada kami, ya kita akan tindak lanjuti. Memang benar-benar ketakutan, betul ketakutan. Jangan ketemu, telepon aja bingung. Nah ini yang memang sangat-sangat mengganggu kinerja daripada beliau-beliau nanti di pemerintahan seperti itu. Ya harapan kita kemarin kita sudah melakukan press release, press conference dengan teman-teman media ya terkait ingin menunjukkan tugas pokok dan fungsi kita seperti itu. Jadi hak bertanya, jadi adanya partai ini kan bermanfaat lah bagi masyarakat kota, kan gitu Pak? Ya, ya memang partai diciptakan untuk itu. Ya, tujuannya ya tetap untuk kekuasaan, tetapi ini juga untuk mengemban amanah masyarakat kan seperti itu. Ini yang mudah-mudahan ke depan kan tidak terjadi lagi.
Iya, iya. Iya Pak, harus tidak boleh terjadi lagi. Tapi kan tadi sebelum kita dialog di sini, saya sempat ngobrol dengan Pak Iwan bahwa Pak Iwan setuju ketika ada ASN yang memang melanggar terus ditindak itu harus, kan betul Pak ya? Ya, Harus betul. dalam kutip melanggar yang memang Dimanapun seperti itu, betul, kan betul, sudah betul. diatur. Hmm, Tapi kan kita lalui prosedurnya seperti hmm, apa. Jadi tahapan-tahapannya juga ada. Saya yakin pemerintah kota juga ngerti lah, paham ya, paham. paham. Terutama beliau-beliau juga yang di kelas eselon 2, sekda dan sebagainya, ya sebenarnya paham. Hmm, Inspektorat hmm, maupun apa namanya yang lain-lain. Tetapi ini yang jadi yang mengganggu pikiran kami kan, kenapa kok bisa begini, ataupun memang ada perintah pokoknya, ya ini yang repot. oh iya ya. Pokoknya mudun, pokoknya coplok, urusan buri. Itu yang Nah berat, ini yang repot, yang ya, berat ini gitu loh. Dan ini dampaknya luar biasa luar nanti pada biasa ya. ASN. Betul sekali, seperti contoh saya sampaikan tadi. Ketemu sampean aja takut ya. Lari. Saya khawatir piringnya lugur. Kalau pecah ganteni kan ngono loh. Iki bingung, lagi sampai sepi di ruang VIP sampai sepi. Pada keluar semua. Ah, Akhirnya kita ya di situ dengan teman-teman politisi sudah dikumpul di VIP. ya, apa ya? Oke lah, kasih hukuman yang kalau memang itu pantas dihukum. Tapi jangan keterlaluan gitu Pak Iwana. Ya Sesuai dengan peraturan tingkat undang-undang lah. ya, Iya, tingkat kesalahannya seperti tingkat apa. kesalahan Kan seperti juga apa. di situ diatur. Betul. Dimulai teguran lisan, teguran tertulis, kemudian apa? Pembebas tugasan, pencopotan dan penurunan pangkat 1 tingkat seperti itu. Penurunan pangkat 1 tingkat ya. Ini yang dialami Pak Tutang sama Pak Tu ini sudah nomor 2 dari bawah. Yang paling bawah sendiri Bukan berarti pemecatan tidak hormat. bukan turun 1 tingkat, bukan Pak ya? Anjlok Pak ya? Anjlok sudah 4 tingkat ini. Waduh. Karena sudah nomor 2 dari bawah. Yang paling bawah sendiri sudah paling berat, pemecatan tidak dengan hormat. Atasnya baru ini pencopotan sampai penurunan. Iya, yang saya pikirkan betul kata Pak Iwan tadi bahwa psikis dari langsung saja ya Pak Tutang dan Pak Dwi itu kan sangat goncang Pak. Iya, goncang. Dulu dia setingkat kepala dinas tiba-tiba jadi staf. Betul Pak ya? Di mana camatnya dulu anak buahnya ya. Di mana dulu camatnya dulu anak buahnya. Sekarang malah jadi atasannya. Nah iya, ini masih di atasnya staf, ya masih ada kasih, ada sekcamnya juga. Iya. Di bawah itu Pak ya? Iya iyalah. Iya. Ya ini yang memang jadi, ya di bawah memang. Ya ini beban psikisnya sangat luar biasa dan juga efek dampaknya kepada rekan-rekan OPD yang lain seperti saya sampaikan tadi. Jadi ketakutan yang memang akhirnya tidak bisa bekerja maksimal. Mau bergerak begini takut, kita mau begini gampang. Akhirnya pelayanan masyarakat otomatis akan terganggu. Terganggu. Betul. Nah, masa kita mau diam saja yang sebagai partai politik, terutama saya Partai Nasdem sendiri Kota Probolinggo punya 3 anggota dewan. Di situ lengkap di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Ya. Kita punya Ketua Komisi Kakak Si Brumalisi itu sebagai Ketua Komisi 2 seperti itu. Ya tentunya kita kan tergerak. Nah terkait dengan partai-partai lain insya Allah ya mungkin menyusul. Saya tidak akan bisa prediksi kapan atau bagaimana. Karena selama ini yang terjadi di lembaga yang menurut teman-teman di fraksi ya masih belum bisa satu suara kelihatannya gitu. Menyangkapi hal ini sudah biasalah dalam lembaga kedewanan. Kalau pengalaman Pak Iwan dulu waktu jadi
anggota DPRD periode yang lalu, ada enggak kasus seperti ini, Pak? Kasus seperti ini tidak ada, hanya apa namanya mutasi biasa yang memang setiap berkala kadang ya Sudah biasa itu sudah ya. biasa dan itu pun kita sendiri tidak melakukan intervensi ketika itu saya jadi anggota dewan karena prosedur sudah dilakukan. Toh kemudian ada laporan-laporan yang memang dianggap ini masih ganjil dan menyalahi, otomatis kita lakukan rapat dengan pendapat. Kita panggil dari pemerintah kota untuk kita lakukan pertanyaan di lembaga ya dengan jawaban begini-begini dan sebagainya, ya kita sendiri sudah paham seperti itu. Jadi kita berikan masukan, karena kita berusulan, kita menanyakan. Alhamdulillah ketika itu ya lancar-lancar saja, tidak pernah ada masalah yang berarti terkait dengan mutasi ataupun rolling jabatan. Iya, sepengetahuan saya di media waktu masih zaman Pak Bohri 2 periode, Bu Rukmini, itu belum pernah terjadi seperti ini, Pak. Saya belum pernah meliput hal-hal seperti ini. Artinya eselon 2 turun drastis ke staf. Itu belum pernah, Pak. Jadi belum. ketika ada kasus pertama Pak Tutang ini, saya kaget. Waduh, kok iya, saya bilang kok kasar begini ya begitu. Nah, terus begini, lambat laun kasus Pak Tutang banyak dimediakan, diviralkan. Nah, tiba-tiba kemarin Partai Nasdem melakukan konferensi pers, betul Pak ya? Iya. Nah, ini kok baru kemarin Pak? Apa karena ada kasus baru Pak Arief Billah ini Pak? Enggak, memang kita sudah lama mengagendakan ketika pencopotan awal Pak Tutang dan Pak Dwi secara bersamaan. Partai Nasdem melalui fraksi yang di DPRD juga teman-teman yang lain memang berinisiasi melakukan rapat dengar pendapat serta melalui pandangan-pandangan komisi, pandangan fraksi seperti itu. Tetapi bukan tidak dilakukan, sudah kita lakukan dengan teman-teman yang lain. Tapi kenyataannya memang tidak ada tanggapan dari pemerintah kota terkait hal ini. Dengan alasan ini memang hak penuh prerogatif daripada wali kota dan kesalahan-kesalahan ini memang tidak untuk dipublikasikan. Memang di situ diatur. Tetapi yang kita permasalahkan kan memang tahapannya. Kesalahan memang boleh tidak dipublikasikan terkait dengan pelanggaran disiplin dan sebagainya, tidak dipublikasikan atau terkait masalah dan lain-lain. Tetapi yang penting prosedurnya dijalankan, tahapan-tahapannya dijalankan, tidak ujuk-ujuk ada surat pencopotan langsung sanksi baru diperiksa. Nah, sanksinya gak main-main. Iya. Terus mari menek dhuwur ondone ditarik kan ngono. Ondone ditarik. Penjelungup sik ketiban maneh. Wah, iki. Nah, itu ya mudah-mudahan kan dengan Partai Nasdem melakukan press release dan kita juga berkirim surat ya? Bertanya dan mengajukan surat kepada 9 lembaga. Harapan kita ada titik terang, paling tidak ada perhatian untuk bisa menindaklanjuti kasus yang ada di kota, terutama masalah pencopotan ini. Harapannya ya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang sama. Dalam artian hal sama ini bukan masalah kita mencampuri urusan hak prerogatif dan sebagainya terkait masalah
aturan. Nah, seperti itu. Ya. Gini, saya baca ada 9 lembaga, ada Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan aparatur negara, Iya, oke, Komisi Aparatur Sipil Negara, di Badan Jakarta. Kepegawaian. Nah, 9 termasuk wali kota, Iya, betul. Ketua Dewan, oke. Ini tidak saya sebut lah Pak, Ketua DPRD, wali kota ini pasti sepakat lah. Oh, kok bisa begitu? Ya kan wali kota kan PKB Pak. Ketuanya juga PKB gitu. Ini kan 7 lembaga sampai gubernur gitu. Nah, Betul. menurut Pak Imawan, apakah dari 7 ini itu akan memperhatikan Pak masalah seperti ini Pak? Ya, wajib perhatikan. Wajib Kalau ya? menurut, iya iyalah, orang kita mereka itu juga tempat siapa lagi kalau tidak kepada beliau-beliau yang ada di sana. Nah, terutama di sini kan kita mempunyai anggota DPR RI yang kebetulan duduk di Komisi 2 yang membidangi masalah administrasi. Seperti itu. Yaitu Pak Amin Nur Rahman yang memang berangkat dari W2. Insya Allah surat ini kita kasihkan langsung kepada beliau. Kita sudah janji ketemu, jadi kita layangkan, kita menghadap langsung karena beliaunya juga tidak jauh dari sini, ada di Pasuruan. Oke. Dan dengan surat kepada pimpinan Komisi 2 melalui Pak Amin Nur Rahman ini bisa segera ditindaklanjuti seperti itu. Dan mungkin bisa diangkat di Senayan sana. Betul. Kalau perlu iya. Karena kan ini kan bukan hanya kasus di Probolinggo saja. Bukan. Ini ya untuk yang lain-lain. Biar kepala daerah ini tidak sewenang-wenang. Betul. Karena tidak satu warna, karena tidak satu visi, main sadu seperti itu. Ini kan banyak terjadi. Tidak hanya di Probolinggo saja. Terutama daerah-daerah yang menjelang pilkada. Nah, ini kalau tidak kita lakukan antisipasi dari jauh, kita suarakan dari kota Probolinggo ini lebih dulu, insya Allah akan tergerak yang lain seperti itu. Dan juga para ASN ini beliau ini tidak berdiri sendiri, tidak berangkat ke kantor jadi ASN ini sekolah pendidikan dan ada alumninya. Ada. Makanya dibentuk komite ASN seperti itu. Ini juga kita lakukan surat kepada KASN di Jakarta. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini juga baru dibentuk. Seingat saya baru dibentuk ketika era Presiden Jokowi. Yang fungsinya memang untuk memperkuat atau memberikan perlindungan kepada para ASN di seluruh Indonesia dari tindakan kesewenang-wenangan kepala daerah atau pimpinan daerah karena tidak sama warna ataupun yang lain-lain. Iya, karena tidak sama warna ya. Padahal berbeda warna itu kan asik Pak. Wah iya. Asik. Semakin berwarna semakin asik. Semakin asik. Iya. Ya, nah, gitu. Oke. Gini Pak Iwan, saya setuju dengan pendapat orang-orang bahwa banyaklah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Banyak Pak. Banyak. Kita sebut banyak lah. Ada yang keluar main catur, ada yang keluar hanya nongkrong ngopi, ada. Kan begitu Pak. Ini namanya pekerjaan orang banyak kan dinamis sekali Pak. Ada yang lurus, ada yang belok-belok, macam-macam. Ya manusiawi lah. Manusiawi. Asalkan tidak terlalu berat lah. Betul. Kalau memang berat saya juga setuju ada tindakan hukum itu setuju. Harus seperti itu memang. Oke. Nah, Pak Iwan sebagai Ketua Nasdem bergerak sendiri. Ini sepengetahuan saya Pak ya. Bergerak sendiri sebagai wakil masyarakat Kota Probolinggo untuk memperjuangkan
ASN di Kota Probolinggo. Apakah tidak berat, Pak? Kan Pak Iwan banyak teman-teman partai, Pak, di kota ini. Enggak, kita tidak bergerak sendiri, Mas. Perlu saya sampaikan. Jadi teman-teman mempunyai sama dengan kita dari partai-partai lain, terutama teman-teman yang sering kumpul dengan kita dari P3, dari Gerindra, juga dari Golkar. Mungkin hanya menunggu waktu saja kalau memang mau seperti ini. Kalau nanti kita akan lakukan komunikasi lagi lintas partai, insya Allah waktu dekat ini juga akan dilakukan. Menurut fraksi saya yang lapor kepada saya akan dilakukan rapat dengar pendapat. Mungkin ada gabungan, bisa kita nanti gabungan 2 komisi ataupun 3 komisi sekaligus. Oh, bisa gitu, Pak? Ya, bisa. Untuk menanyakan hal-hal, ya bukan ini saja, yang lain-lain juga banyak. Bukan, jadi kita tak bergerak sendirilah. Ya memang Nasdem menginisiasi, kita mengawali dengan melakukan press release, kita memberikan masukan-masukan lewat media seperti itu. Tentunya juga dukungan dari teman-teman partai yang lain. Ya mungkin masih menunggu waktu juga. Seperti itu. Insya Allah ke depan ini 1-2 hari ini ada muncul lagi nanti teman-teman yang ya, amin Pak, amin. Kita doakan. Jadi ada Nasdem, menurut Pak Iwan tadi, Golkar, P3 dan Gerindra yang memang sudah ngopi bareng lah. Ya, ngopi bareng. Ada lagi yang saya bertanya juga, mana PDI Perjuangan, mana PKS, kalau PKB enggak lah, PKB ya segerbong lah dengan wali kota. Nah, Pak, yang saya pertanyakan lagi itu adalah apakah Pak Tutang, Pak Dwi dan Mas Arif Billah ini itu melapor ke Partai Nasdem atau gimana, Pak? Atau Partai Nasdem mengetahui hal itu terus bertindak? Ya, beliau ini kan juga, saya sampaikan tadi, kita kan punya anggota DPRD, 3 orang anggota DPRD, memang dilapori, ya dilapori, sampaikan mungkin tidak ke anggota dewan dari Nasdem saja, bisa kemana-mana. Oke. Karena mereka sadar, aku kate ngomong nang sapa maneh. Ya sedang anggota dewan. Ya mungkin yang kenal, yang dekat dengan anggota dewan Nasdem, beliau menyampaikan. Yang dekat dengan P3 mungkin yang menyampaikan begitu, menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian dari kalau saya bilang dari beliau-beliau ini yang sudah lapor, ya bisa kalau ngomong lapor itu kayak gawat, curhat lah. Masuk ke DPD, otomatis DPD di sini kan saya sebagai ketua partai. Bagaimana Pak Ketua? Ini banyak suara-suara, ada yang menyampaikan begini terkait ini, saya didatangi si A dan si B menyampaikan begini. Nah, ini baru kita lakukan tindakan. Karena mereka juga bagian dari masyarakat, betul. Mempunyai aspirasinya sama. Sama, mungkin beliau-beliau juga sudah curhat kepada anggota dewan yang lain. Yang lainnya. Ya, mungkin lebih dekat begitu, Pak. Iya, sama, cuman tinggal tunggu saja. Ya ini yang memang mendasari, karena kita mempunyai hak bertanya, hak menyampaikan pendapat dan lain-lain, protokoler. Ya ini kita maksimalkan gitu lah. Ketika ada pengaduan oleh para ASN, bahkan kita sudah membuka pengaduan untuk ASN atau OPD 24 jam posko pengaduan. Tidak ada poskonya, memang bukan seperti kampanye, jadi melalui hotline HP kepada pengurus maupun anggota fraksi Nasdem. Oh, mau buka itu Pak ya? Ya. Oh, keren Pak. Oh, keren. Jadi tapi kan ya bukan keren-kerenan ya, memang sudah tugas kita kan.
silakan ASN OPD yang jika mendapati perlakuan yang tidak wajar, intimidasi, ancaman ataupun dan lain-lain, monggo bisa melaporkan kepada Partai Nasdem, posko Partai Nasdem. Memang kita tidak buat posko. Lah kalau punya, karena kita punya kantor. Ada nomor HP cukup. Seperti itu. Bisa WA, bisa SMS, mungkin telepon. Kita persilakan seperti itu. Iya, jadi kepada para ASN yang gini Pak, kan khawatir juga Pak, mereka, aku kok laporan malah tahu ya, wali kota begitu. Laporan ini kan kita juga tidak serta-merta artinya menyampaikan bahwa keluhan ini kan umum sifatnya. Kita akan mencari apa yang menjadi keluhan daripada beliau-beliau ini. Mungkin di dinas masing-masing ada begini, ada begitu. Ya tidak akan kita sampaikan nama, ya kita rahasiakan seperti itu. Paling itu, tidak betul, Pak. Menyampaikan, Pak, aku ono iki dikongkon instruksi iki ngene dan sebagainya, ya Pak. Ya kita tidak lanjuti, paling tidak. Karena hal-hal seperti itu ya sudah mulai banyak. Ya Pak ya. Tidak hanya 1-2 dinas, banyak. Ya ini saya katakan gitu, ini yang memang jadi sangat-sangat memprihatinkan. Jadi beliau ini mau kerja takut. Ojo kerja ketemu wedi. Karena dari viral sekali ketika masalah Pak Tutang dengan Pak Buhori. Nah di situ kan salah foto. Nah karena dengan saya takut, ya karena saya juga sering foto dengan Pak Buhori. Saya sering foto dengan teman-teman yang lain, kumpul-kumpul seperti itu. Artinya malah katut. Ya. Ketemu hindar. Kepapak di manten, melayu sampai duduni kutah. Ya bingung, takut. Tadi Pak Iwan mengatakan bahwa imbas dari foto dengan Pak Buhori, Pak Iwan sering olahraga bareng dengan Pak Buhori. PNS, ASN ketemu Pak Iwan takut seperti ketemu dengan Dendaden katanya. Ada juga beberapa ASN memang menghindar ketemu dengan orang-orang politik Pak. Betul. Khawatir kecepret temannya, hanya sekedar guyon, diposting. Sekedar beda warna, tiba-tiba ada urusan lah dengan karirnya. Nah, betul. Pak Iwan sebagai ketua Nasdem itu kan ada keterwakilan partai di DPRD Pak. Betul, ya. Tiga anggota dewan, komisi 1, 2, 3. Nah, yang saya tahu di Partai Nasdem ini ada Mas Ibru Pak, yang memang orangnya kencang, berani, vokal. Apa itu memang? Ya memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Iya. Ya, jadi siapapun, tidak hanya Mas Ibru, yang lain-lain juga harus bisa melakukan hal yang sama, dalam artian tetap menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Ya mereka harus menyuarakan kan seperti itu. Itu perintah Pak Iwan atau perintah partai? Ya sudah perintah undang-undang seperti itu. Ya? Iya, apalagi ya partai juga mendengarkan hal yang sama. Nah, gitu, karena partai juga dilahirkan oleh undang-undang sama juga. Jadi harapan kita, marilah seluruh anggota DPRD itu, anggota dewan yang menjadi wakil masyarakat itu juga bisa menyuarakan aspirasi. Tentunya tetap menyuarakan. Saya yakin teman-teman juga masih menyuarakan, cuman tidak usah takut. Tidak usah takut, tidak usah mikir macam-macam, tidak usah tersandera dan sebagainya. Kita suarakan lagi apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat di semua lapisan tentunya gitu. Betul Pak. Karena kita keinginannya sebetulnya Mas,
Tidak ada ingin apa ya, kita ingin Probolinggo, kota Probolinggo ini maju, Maju. berkembang, kondusif. Ini kan tidak kondusif seperti ini. Ketika kita berbicara begini dianggap nyinyir, Betul. anjing menggonggong, Iya, iya. dan sebagainya. Heeh. Dan ngapain kalau anjing menggonggong kita cuek-cuek saja sebetulnya kalau kita tidak peduli dengan kota. Kita inginkan keharmonisan Iya, betul, sebetulnya. Bagaimana birokrasi dengan legislatif ini bisa harmonis, apalagi dengan parpol dan sebagainya. Heeh. Wali kota juga menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai politik meskipun tidak satu warna. Heeh. Seperti itu. Lalu kemarin itu kan saya aja baik, Pak Wali kota ini ketua partai PKB, Betul. Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Saya ketua Nasdem. Awal kita kok harmonis, tidak ada masalah. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya udah diputus, HP sudah ditelepon. Kau yang mau mulai. Seperti itu. Ini yang kita maksudkan, ayo lekati rembuk, ya rembuk, kita bisa sama-sama duduk. Masih Leleng ini ketua partai, saya juga sama dengan beliaunya ketua partai. Ketua Meskipun partai. beliau wali Wali kota. kota. Tapi Pak kan Wakil juga ya, ketua partai, selaku wakil wali kota. iya Pak. Tapi kan fungsi partai sendiri itu kan memang apa ya? Mengkontrol jalannya pemerintahan, Pak. Juga Dia mengkritik. mengawasi, Kan betul, juga, Pak, ya? betul ya. Iya. Kalau memang ada partai tidak mengkritik sama sekali, itu apa fungsi? Kan tidak ada, Pak. Ya haknya partai itu. Oh, hanya partai itu ya? Ya haknya partai itu bagaimana dia mengkondisikan. Kan dia juga punya pola tersendiri, strategi tersendiri, mainnya bagaimana. Mungkin dianggap sekarang mungkin masih jauh dari pemilu, santai-santai aja, Santai-santai tenang sih. dhisik. Betul. Engko ae wis cedek-cedek, baru kita juga ngebrak dan sebagainya. Nah ini yang terserah mereka mau strategi partai Strategi. politik Iya, macam-macam. oke. Nah itu kalau ini bisa tercipta bagus, kondusif, kita aman, legislatif, yudikatif. Aman bukan berarti kasaran ya, Pak. Gini, ya wes, iki wis penting aman, bukan begitu ya? Ya, terus kau usum ya, Mas. Tahu sem ya? Nah, seperti itu kalau kita ini kan tidak sendiri. 30 anggota dewan. Masing-masing juga berbeda-beda, baik latar belakang, karakter dan sebagainya. Ada yang berangkat dari pengusaha, ada yang dari pedagang, ada yang petani, ada yang dari birokrasi. Nah, ini kita gabung jadi satu di lembaga dewan, mempunyai tugas yang sama. Ya tentunya monggo, mari kita jalankan tugas itu sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu ya. Insya Allah kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, Probolinggo ini indah, Mas. Probolinggo ini semakin maju. Marilah kita tidak ingin hal-hal ini bisa terus-menerus terjadi. Kita sangat membuka diri, terutama dengan pemerintah kota. Ketika ngejak omong, ayo ngomong sing enak kan. Ya kita welcome. Tidak main perang di medsos. Iya. Ketika yopo, kok begini tanggapannya beda. Betul. Kita melakukan begini, jarene ngerecoki. Nyinyir. Ya nyinyir. Dan sebagainya. Enggak, mungkin ya siap kok katanya membantu. Dianggap anggijing menggonggong, kafilah berlalu. Iya. Terus gak usum gitu. Tak usum. Zaman sekarang sudah tidak usum begitu. Iya, kafilah ndak ano. Jadi seperti halnya NTV ini nih. NTV ini dianggap nyinyir ya soal pemerintah. Saya tegaskan tidak. Bahkan ada beberapa pembangunan kota Probolinggo yang sukses itu kita liput. Kita lakukan dialog.
kita profesional lah. Ya, betul. Sekali lagi betul kata Pak Iwan, kontak Komunikasi yang baik. Begitu. Perlu diketahui duduk bareng sambil ngopi itu lebih keren, Pak. Lebih keren daripada saling lempar di medsos. Ya, Kan betul, Pak Iwan? betul. Ya. Rasanya kopinya kurang kental. Kopi ini kenceran, kurang gula dan sebagainya. Akhirnya nggak selesai. Betul. Jadi, lungguh sak meja lah isone kopi ini iso podo. Rasanya ya podo. Kan ngono, Pak. Lah marungi dhewe-dhewe ndak podo. Sing ngudek siji. Kan kayak ngono. Itulah filosofi dari Pak Iwan ketika kita duduk bareng dengan pembuat kopi yang sama, maka rasanya juga sama. Pahitnya sama, manisnya sama. Betul, Pak ya? Betul. Tapi kalau duduk bareng beda warung. Nah, ini yang kacau. Jadi timbul opini-opini yang tidak sehat. Ya, tidak membangun dan tidak sehat. Sekali lagi komunikasi itu penting. Saya sendiri pernah mengajukan untuk wawancara dengan wali kota terkait pembangunan kota Probolinggo, sampai sekarang itu belum pernah disetujui untuk wawancara. Melalui anggota Dewan PKB juga saya lalui, Pak. Disampaikan ke wali kota, ya belum ada respon. Ya mungkin masih sibuk, saya masih husnudon gitu, Pak. Mas Agus jangan putus asa, terus saja ditawari, kan seperti itu. Tetap saya tawari, Pak. Ya. Tapi ketika ada beberapa masalah di kota ini, ya saya profesional, Pak. Seperti masalah Pak Tutang, ini saya harus ke partai mana yang duluan menanggapi masalah ini. Ternyata ada Nasdem, maka saya ke Nasdem. Begitu, Pak. Yeah. Jadi saya akhiri percakapan ini dengan Bapak Zulfikar Himawan, Ketua Partai Nasdem Kota Probolinggo, yang mana akan menindaklanjuti atau berkirim surat ke 9 lembaga. Saya sebut 7 lah, Pak. Ke 9 lembaga. Semua kita kirimi sesuai dengan dikirimi semua, nanti akan hasilnya baru nanti dijabarkan oleh Pak Himawan. Nah, karena sudah berhadapan dengan Pak Iwan, maka saya kasih, kan tidak apa-apa kasih ini, Pak. Oh, dikasih saya, Pak. Iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Pak, ini baju busana muslim, Pak. Baju koko Alras. Ikhlas kan ya? Oh iya. Oh, ikhlas ya. Ukuran L, Pak. Ukuran L, alhamdulillah, selalu cukup. Ya. Coba nanti dipakai. WA saya, Pak, bagaimana rasanya? Nanti kita pakai sholat Jumat. Amin. Alhamdulillah, aras warnanya sama ini. Kelihatannya sudah dingin, belum dipakai aja sudah dingin nih, sudah halus. Terima kasih saya sampaikan kepada Alras. Ya. Mudah-mudahan tambah top, laris dan top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV